Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Halim dengan NIM 200590056 dari jurusan Manajemen S1 Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan kompensasi finansial dengan kompensasi non-finansial. Yang pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial secara sederhana ialah kompensasi berupa nominal uang, mulai dari gaji bulanan, tunjangan tetap dan tidak tetap, uang lembur, asuransi, jaminan hari tua, uang pensiun, dan lain-lain. Wajarnya, kompensasi finansial diberikan secara rutin sebagai harga yang harus dibayar perusahaan atas kerja dari karyawannya. Jika digali lebih dalam lagi, kompensasi finansial ini dapat dibagi dua, yakni finansial secara langsung dan tidak langsung. Kompensasi perusahaan bersifat finansial langsung ialah berupa gaji, tunjangan, dan segala jenis pembayaran kepada karyawan yang dinominalkan dan diberikan pada karyawan secara langsung. Sedikit berbeda dengan kompensasi finansial yang tidak langsung, yaitu kompensasi yang diberikan dalam wujud bukan uang secara fisik. Kompensasi ini lebih kepada asuransi dan sejenisnya yang bisa diberikan kepada karyawan ketika situasi dan kondisi yang tepat. Yang termasuk di dalamnya ialah asuransi, jaminan hari tua, pensiun, dan beberapa program BPJS Ketenagakerjaan yang lain yang diwajibkan atau mewajibkan iuran secara rutin. Meski berbeda dalam metode pemberiannya, kompensasi finansial secara utuh merupakan kompensasi berupa sejumlah nominal yang wajib diberikan pada saat karyawan atau ketika saatnya tiba pada waktu tertentu. Hal ini wajib untuk perusahaan dalam rangka mematuhi hukum yang berlaku serta menjaga hubungan baik dengan karyawan yang dimilikinya atau dalam sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu kompensasi non-finansial. Dikatakan non-finansial mengapa? Sebab bentuk dari kompensasi yang kedua ini tidak berupa nominal uang atau bernilai rupiah. Biasanya, jenis kompensasi non-finansial ini lebih kepada hal-hal yang tidak memiliki wujud fisik, namun bisa dirasakan benefitnya oleh karyawan secara langsung. Kompensasi non-finansial ini memiliki wujud yang sangat beragam. Misalnya, jam kerja atau shift yang fleksibel. Tidak semua perusahaan memiliki peraturan jam kerja fleksibel yang dapat dinikmati oleh setiap karyawan perusahaan. Pada beberapa perusahaan tradisional, jam kerja telah ditetapkan oleh perusahaan dan harus ditaati oleh setiap karyawan. Bahkan, pelanggaran pada ketetapan ini bisa diganjar dengan sanksi yang tegas. Dan pada era sekarang, jam kerja fleksibel merupakan salah satu nilai tawar yang dimiliki perusahaan dan diberikan sebagai wujud kompensasi non-finansial. Beberapa perusahaan menerapkan jam masuk dan pulang kantor yang dapat dikatakan bebas. Hal ini digantikan dengan sistem kerja pemenuhan kota jam kerja. Jadi, misalkan kita masuk pada pukul 8 pagi, maka kita memiliki kewajiban bekerja selama waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Jam berapapun kita mulai bekerja, kota jam kerja harian harus dipenuhi. Hal lain yang menjadi contoh kompensasi non-finansial ini ialah lingkungan kerja yang luas dan cair. Maksudnya lingkungan yang ingin ditimbulkan ialah lingkungan kerja yang nyaman dan hangat, sehingga karyawan bisa bekerja dengan lebih nyaman dan luas. Tidak ada lagi kantor dengan karyawan yang bekerja menggunakan jas rapi, duduk pada bloknya masing-masing atau sejenisnya. Banyak perusahaan yang menerapkan kompensasi ini agar karyawannya merasa nyaman dan betah bekerja di kantornya tersebut. Kedua jenis kompensasi perusahaan yang diberikan tersebut tentu hanya sebagian kecil contohnya saja.
Urusan kompensasi umumnya dikelola oleh HR. Untuk mempermudah pekerjaan HR terkait hal ini, biasanya perusahaan menggunakan aplikasi HRD berbasis cloud. Kompensasi lain secara lebih detail bisa kita rasakan pada masing-masing perusahaan. Namun demikian, hal paling utama dalam mengelola SDM ialah untuk mengoptimalkan pengembangan keahlian, administrasi, dan penerapan metode kerja yang tepat. Baik, sekian video saya mengenai penjelasan perbedaan kompensasi finansial dan non-finansial. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.